Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda kembali dalam program Aula Dialog. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai cerita relawan COVID-19 Basnas Jawa Timur. Dan kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio MTV. Yang pertama saya akan sapa Ustadz Abdul Kholik selaku Kepala Bidang Pendistribusian Basnas. Assalamualaikum Ustadz Kholik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya. Baik, kemudian yang kedua saya akan sapa narasumber yang kedua, yaitu Mbak Suma Tufarida selaku relawan Basnas. Assalamualaikum Mbak Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Mbak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita membahas tema kita kali ini lebih detail nih ya, mungkin saya akan bertanya kepada Ustadz Kholik terlebih dahulu nih. Sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman sebagai relawan COVID-19 ini apa saja? Ustadz silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa meskipun via udara ya. Jadi berbicara masalah COVID-19. Jadi sebenarnya Basnas Jawa Timur ini yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kami dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, yang mana Basnas ini merupakan salah satu lembaga pemerintah non struktural. Sesuai namanya, kami ini kegiatannya ya mengolah zakat, merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan dan melaporkan terkait dengan infak, pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Kemudian sebelum adanya COVID, di antara program-program yang kami lakukan adalah di antaranya itu ada program untuk bencana, bencana alam. Jadi Basnas ini masyarakat dipilah menjadi tiga, ada golongan merah, kuning, dan hijau. Golongan merah ini orang-orang yang mereka tidak punya siapa-siapa, kemudian tidak punya potensi ekonomi, tidak punya potensi pekerjaan. Ini orang-orang yang merah. Orang-orang seperti ini oleh Basnas kita santuni. Kemudian yang kedua ada golongan kuning. Golongan kuning ini mereka sudah punya pekerjaan, tetapi hasilnya jauh dari pemenuhan kebutuhan. Orang-orang kuning ini sering kita sebut dengan miskin. Orang kuning ini tidak kita senang, tapi kita berdayakan. Sedangkan yang ketiga orang-orang hijau. Golongan hijau ini mereka yang sudah cukup bahkan berlebih. Jadi ini kemudian konsentrasi kami itu terutama di orang merah dan kuning. Baik. Sesuai dengan tupoksi kami ya, yaitu amil zakat. Untuk orang yang merah tadi itu programnya diantaranya yang pertama kita ada program santunan fakir setiap bulan. Santunan fakir setiap bulan. Kemudian yang kedua ada program properti, program perbaikan rumah tinggal. Kemudian kita ada program bencana alam. Baik. Ini golongan merah. Golongan yang kedua untuk kuning itu kita ada program Jatim Cerdas berupa pendidikan, ada satu keluarga satu sarjana, kemudian ada beasiswa SLTA, kemudian ada bantuan sekolah dari SMP. Ini Jatim Cerdas. Kemudian ada Jatim Makmur. Baik. Jatim Makmur itu berupa ekonomi, jadi kan program bantuan modal usaha, kemudian alat kerja, kemudian bantuan untuk kegiatan ekonomi. Itu. Kemudian yang ketiga Jatim Sehat. Jatim Sehat ini kita ada program klinik gratis untuk duafa, kemudian bantuan pengobatan oleh orang-orang duafa bersama dengan Rumah Sakit Dostomo. Nah, masuk kepada program COVID ini. Jadi ketika ada COVID, waktu itu kan ini boleh cerita sedikit ya. Baik, boleh, silakan. Jadi kan ketika itu semuanya suasananya mencekam ya. Sehingga praktis program-program yang sudah kita rencanakan itu akhirnya ya harus terpending secara otomatis kan, karena bisa mau aktivitas itu tidak boleh karena pemerintah kan melarang waktu itu kan, PSBB ketika itu. Kemudian setelah sedikit bisa bergerak, waktu itu kami akhirnya kan dampak COVID ini luar biasa ketika waktu itu kegiatan ekonomi berhenti, maka efeknya bahwa tidak ada penghasilan terutama bagi mereka yang memang mengandalkan
sektor-sektor dagang. Baik. Akhirnya kami waktu itu programkan bantuan tunai untuk mereka yang terdampak COVID-19, terutama mereka para pedagang, kemudian para pekerja yang di PHK seperti itu. Nilainya ketika itu 600.000, kita bantukan dibagi 3, jadi kan 200, Baik. 200. Baik Ustadz, tadi seperti yang Anda katakan cukup banyak ya program-program dari Basnas sendiri. Betul. Ini selama COVID ini apakah program tadi yang disebutkan itu dihentikan sementara dan difokuskan ke COVID atau bagaimana Ustadz? Iya, jadi program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat karena kondisinya seperti ini itu secara otomatis berhenti. Berhenti dalam artian itu tidak ditiadakan, tetapi ketika kondisinya memungkinkan kita jalankan. Contoh program properti, perbaikan rumah tinggal. Kami mulai bulan April, Mei, Juni 2020 ya, sampai bulan September, kami hampir semua program itu berhenti. Kecuali program yang sifatnya rutin fakir, program fakir itu rutin itu berjalan karena ada relawan. Program yang berhenti ini di bulan Oktober, November, Desember itu ketika sudah suasananya bisa beraktivitas sedikit agak longgar, kita jalankan itu sampai waktu itu sekitar 240 rumah kita renovasi. Baik. Dengan total 2M lebih di akhir tahun. Itu artinya programnya ini sementara berhenti. Betul, ya. Nunggu sampai situasi kembali normal begitu ya. Betul. Kemudian program-program yang bisa kita alihkan, contohnya bantuan-bantuan yang biasanya Ramadan. Ramadan itu kita ada buka puasa bersama. Baik. Dengan anak-anak yatim itu kan tidak bisa. Kita alihkan untuk bantu COVID tadi itu. Baik. Artinya sejak pertama kali COVID muncul, artinya Basnas ini sudah hadir begitu ya untuk masyarakat begitu Ustaz. Ya, betul sekali. Jadi kami sudah ya sebisa kami dan semampu kami bagaimana membantu pemerintah untuk menangani ini gitu. Baik, berikutnya saya ke Mbak Suma ini. Silakan Mbak, mungkin bisa Anda ceritakan bagaimana awal mula Anda ini mau menjadi relawan untuk COVID-19, sementara mungkin banyak orang-orang di luar sana pada takut begitu. Ini bisa Anda ceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bergabung di Basnas itu kurang lebihnya 2 tahun ini sebagai relawan. Baik, semenjak awal pandemi? COVID awal, ya. Betul. Alhamdulillah banyak sekali cerita dan dukanya pastinya. Dan untuk yang program untuk saat ini itu kan ada satu yaitu program bantuan sembako. Baik. Untuk yang isoman, dan yang kedua adalah beasiswa untuk anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya. Akhir-akhir ini kemarin ada yang coba menyampaikan pada awal bulan Maret ayahnya meninggal. Setelah itu 2 anak, yang satu kelas S2 SMP, yang 2 itu kelas 5 SD. Baik. Setelah itu nggak lama kemudian 7 hari yang lalu ibunya meninggal juga. Baik. Iya betul, kayak gitu-gitu kan banyak lagi cerita-cerita yang. Baik, ini kalau kita dengar cerita dari Mbak Suma ini kan banyak banget ya pasien mungkin yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya, mungkin ada yang kekurangan juga dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang membuat hati Mbak Suma ini tergerak untuk menjadi relawan begitu Mbak? Ya sebetulnya sama-sama, istilahnya kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara yang lain. Dan juga saya ya alhamdulillah dari Basnas ini istilahnya saya hanya untuk menyampaikan aja apa yang sudah menjadi hak mereka gitu aja. Baik, untuk jumlah relawannya sendiri ini ada berapa? Iya, jadi kami ini se-Jawa Timur punya sambungan melalui Basnas Kabupaten Kota. Baik. Kemudian masing-masing Basnas juga punya relawan. Khusus di Surabaya kami langsung meng-hire teman-teman yang mau menjadi bagian dari Basnas. Itu ada sekitar 15-an orang gitu. Baik. Ya, dan itu tersebar di daerah Surabaya.
macam-macam backgroundnya dan kenapa mereka bergabung itu. Ada yang mulanya itu mereka ngajukan bantuan kayak ibu ini, termasuk beliau pelaku UKM. Oh baik. Beliau jualan sate apa Bu? Sate ayam. Sate ayam. Kemudian karena pandemi gimana tutup, penghasilannya tidak boleh. Akhirnya nyambung kepada kami dan akhirnya kami bantu modal ketika suasananya sudah mulai mereda, bisa jualan lagi. Baik. Kemudian bentuk rasa terima kasih beliau ini akhirnya mau nyambungkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Ya, tadi kami belum menyampaikan juga selain bantuan ini berupa uang tunai, juga ada bantuan namanya Food for Work. Apa itu? Food for Work. Jadi memberi makanan untuk para mereka pekerja yang du'afa, memberi pekerjaan warung-warung kecil. Baik. Artinya warung-warung kecil ini berkenan atau mau membantu tetangga-tetangga yang du'afa. Baik. Dananya dari kami. Baik. Basnas memberikan sejumlah uang senilai makan itu. Jadi setiap hari ngasihkan kayak ini kita mulai ketika Ramadan. Baik. Mulanya begitu Iya, betul. Termasuk salah satunya beliau ini. Baik, ini menarik sekali Ustadz Khalil. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana. Aula Dialog akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih membahas seputar cerita relawan COVID-19 bersama Basnas Jawa Timur. Baik, ini saya ke Mbak Suma ini. Mbak, Anda sebagai relawan COVID-19 ini, hal apa yang paling berkesan buat Anda? Banyak ya Pak, istilahnya kita sama-sama membantu, kita sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Ya seperti halnya contoh yang tadi, ya intinya apa ya, penyakit ini COVID ini kan sangat-sangat merugikan kita semua juga. Baik, ini seperti yang dikatakan Ustadz Khalid tadi, bahwasanya relawan ini jumlahnya ada 15 orang. Apakah ini cukup atau bagaimana menurut Anda? Kita kan wilayah ya, berwilayah, sedangkan saya sendiri ada rumah di Tembok Dukuh, jadi mungkin sekitar sana yang terdekat aja dulu, itu yang di cover gitu. Nanti ada lagi yang sebelah mana, kan Surabaya. Baik, untuk para pasien yang mengidap COVID-19, khususnya bagi mereka yang isoman, ini bantuan seperti apa saja yang diberikan? Mungkin Ustadz Khalid bisa Jadi khusus untuk yang gelombang kedua ini, saya sebut gelombang kedua ya, karena kan sebenarnya penanganan COVID yang gelombang pertama itu harapannya sudah selesai, ternyata ada lagi itu. Baik. Untuk yang gelombang kedua ini program yang kami berikan, yang pertama begini, untuk yang saat ini sedang sakit, kemudian kondisi rumah sakit kan penuh-penuh, benar. karena mereka isoman. Baik. Ketika isoman ini kan mereka ini tanda kutip, mohon maaf, ada yang memang masyarakat yang kayak mengkucilkan, gitu kan. Kemudian memang sudah ada yang sadar, kemudian ada yang bantu-bantu, gitu kan. Nah, bagi orang yang kondisinya tadi itu kayak dikucilkan itu kan kasihan sekali. Akhirnya kita programkan bantuan sembako. Sembako memang kenapa sembako? Harapan kami kalau sembako ini kan awet, bukan barang yang basi ya. Baik. Jadi kan nanti itu setiap saat mereka misalnya mau masak dan sebagainya itu bisa nanti itu. Nah, kemudian itu yang pertama bagi mereka yang isoman. Baik. Yang kedua bagi tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini sedang menangani COVID. Nah, ini juga harus disupport gitu kan. Mereka ini garda terdepan dalam ini kan menangani COVID ini. Kita support juga dengan program bantuan paket imun.
ada timun ya, ada madu, kemudian ada vitamin B, kemudian ada sayur buah seperti yosi, kemudian ada fibrin, susu. Jadi harapannya ya, biar imun nakes ini kuat. Baik. Karena kan meskipun terpapar harapannya ya pasti kuat. Tetap sehat ya, gitu tetap ya. Sehat, gitu ya. Itu harapannya begitu. Termasuk juga kami konsentrasikan juga ini di saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sekarang menangani pemulasaran jenazah. Ini juga kita bantu dengan paket imun dan paket sembako tadi. Baik. Seperti itu programnya. Kemudian bagi mereka yang meninggal dunia, kadang-kadang kan trennya ini saya amati itu tidak yang tua-tua saja ternyata kan, banyak sekarang ini yang masih muda-muda yang ikut meninggal dunia karena COVID ini. Baik. Mereka meninggalkan anak yatim. Untuk itu Basnas Jawa Timur juga membantu anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID. Jadi bantuannya itu kita bantu untuk biaya pendidikan setiap bulan. Baik. Setiap bulan. Kemudian ini memang baru kita mulai 2 minggu yang lalu, tapi sudah sekitar 40 yang sudah kita bantu. Baik. Dan ini bergerak terus. Kita rencanakan untuk tahap awal ini sekitar 500 anak. Jadi kan nanti kita lihat kalau memang banyak yatim karena COVID yang kita bantu, mungkin kalau kemampuan Basnas masih ada mungkin akan ditambah. Baik. Lihat kondisinya seperti itu. Baik Ustadz, ini seperti yang Anda katakan tadi, cukup banyak ya bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan juga mungkin anak yatim yang mungkin nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ini lebih detailnya Ustadz. Ini sebenarnya dananya ini dari mana? Oh, iya. Nah, iya, gitu. dananya dari mana ya? Ya yang jelas begini, para pemirsa, sesuai namanya Badan Amil Zakat ya. Tadi di awal sudah kami sampaikan ketika nama kami Badan Amil Zakat berarti sudah sangat kelihatan apa yang kami lakukan kan. Jadi kan kami ini bergerak dalam kegiatan filantropi. Jadi kan mengumpulkan zakat, infak, sedekah. Jadi di Indonesia ini sesuai undang-undang itu bahwa pemerintah membentuk Badan Amil Zakat untuk mengelola zakat. Kemudian Basnas ini akhirnya dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten kota ini dibentuk. Baik. Tugasnya mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari masyarakat, kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Karena ini bukan zakat, maka dana yang terkumpul ini kami distribusikan sesuai dengan ketentuan. Karena Allah Ta'ala kan sudah makir itu ya. Baik. Hanya untuk 8 asnaf itu. Yang itu 8 asnaf itu. Filosofi di kami itu meskipun yang masuk itu infak, tapi kami perlakukan sama dengan zakat. Maknanya konsentrasinya, orientasi utamanya tetap kepada 8 asnaf itu. Fakir miskin kita. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih kepada para donatur, para musaki, terutama di instansi-instansi, dengan di organisasi pemerintah daerah, OPD, dinas-dinas, kemudian di badan-badan yang para ASN-nya, para pegawainya menyampaikan zakat, infak, sedekah melalui Badan Zakat Nasional. Jadi itu mas, jadi dananya dari ini saudara-saudara muslim yang menyampaikan zakat, infak, sedekah kepada Basnas. Baik Ustaz, ini kalau boleh tahu ya, selama pandemi atau kalau dibandingin dengan sebelum pandemi, orang yang bayar zakat ini gimana? Iya, jadi alhamdulillah peningkatan? Kalau di Basnas Jawa Timur ini trennya naik mas. Trennya naik, justru naik ya? Iya, apa namanya ya? Jadi karena ini kan zakat yang mungkin beda sekali dengan infak sedekah ya. Baik. Karena core utama Basnas kan zakat, sehingga kalau sudah wajib zakat, terutama ASN itu kan di kami yang kami sampaikan itu sesuai dengan ketentuan gubernur, instruksi gubernur. Para ASN ini diharapkan yang golongan 3 berzakat 2,5%, golongan 3 dan 4, golongan 1 dan berinfak sedekah. Sehingga ya setiap bulan secara otomatis mereka menyampaikan zakat infak sedekah ke Basnas. Jadi ini trennya naik
Ya seiring dengan oleh ini Ibu Gubernur ini, alhamdulillah melalui Pak Sekda ini sudah menggalakkan juga bagaimana ASN ini ikut memaksimalkan membantu apa menuju zakat dan zakat. Baik, tapi sebenarnya menurut data tadi trennya yang naik ini, sebenarnya faktor utamanya apa yang menyebabkan menurut analisis jadi, Anda? Kalau faktor utamanya tadi Ibu Gubernur ini berharap semua ASN ini yang sudah wajib zakat membayar zakat. Kalau sebelumnya kan infak sedekah. Baik. Kebanyakan infak sedekah. Sekarang trennya ini beliau Ibu Gubernur berharap berzakat bagi mereka yang sudah wajib zakat. Baik. Batasnya tentunya. Baik. Kalau dulu mungkin mereka sudah berzakat, tapi kan ke tempatnya masing-masing mungkin gitu ya. Sekarang oleh Ibu Gubernur diarahkan melalui badan amil zakat. Baik. Apakah juga ada semacam donatur juga? Ada. Jadi kami selain zakat infak sedekah dari para muzaki ya, para munfik, kami juga menggalang namanya ikrar khusus. Ikrar khusus. Akad khusus. Baik. Tadi istilah kami ikrar khusus. Infak ikrar khusus. Jadi misalnya begini, ada program ini COVID ini. Baik. COVID ini kita ada program bantuan untuk sembako misalnya. Kemudian ada para donatur yang menyampaikan infaknya kepada Basnas, tolong atau Pak tolong ini sampaikan untuk bantuan isoman. Ya, kami arahkan ke isoman. Baik. Jadi tidak diarahkan ke yang lain karena ikrar dari awal sudah baik. Sesuai akad begitu ya. Ada yang juga menyampaikan itu untuk sekolah di Ponorogo. Misalnya setiap bulan menyampaikan infak untuk bantuan guru sekolah di Ponorogo. Ya setiap bulan uang ini kami sampaikan kepada guru di Ponorogo. Sesuai ikrarnya. Untuk itu barangkali untuk para donatur, para pemirsa yang mau menyampaikan bantuannya, bantuan apapun pada doa-doa, kami sangat berterima kasih. Akan kami sampaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pemirsa. Caranya bagaimana Ustaz? Ya, jadi yang pertama bisa melalui transfer bank. Jadi kami ada hampir semua bank kita ada. Jadi sekarang kita permudah dengan buka websitenya Basnas. Nah itu Basnas Jatim. Itu nanti akan muncul di situ ada bayarnya, rekeningnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua bisa datang ke kantor. Baik. Datang ke kantor, kemudian nyampaikan investor. Yang ketiga juga bisa dijemput. Ada petugas yang bisa jemput. Baik. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana. Aula Dialog akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih membahas seputar cerita relawan COVID-19 bersama Basnas Jawa Timur. Baik, Ustadz Kholik, mungkin bisa Anda lanjutkan ini terkait tentang bagaimana penyaluran sumbangan dan lain sebagainya. Baik, kami lanjutkan terkait dengan dana tadi itu. Jadi ketika masyarakat sudah menyampaikan zakat infak sedekahnya, baik tadi itu melalui transfer rekening, kemudian atau datang ke kantor atau diambil di tugas kita, nah itu nanti akan dipilah. Kalau yang disampaikan ke Basnas itu berupa uang zakat, maka akan kami masukkan ke rekening zakat, rekening khusus zakat. Kemudian kalau itu infak sedekah akan kami sampaikan, kami masukkan kepada rekening infak sedekah. Kalau ada misalnya donatur yang mau mendukung, saya mau mendukung operasional, kami masukkan ke rekening operasional. Betul. Baik. Nah, jadi ini bentuk kehati-hatian kami karena ini ibadah. Jangan sampai nanti wong ibadah nanti salah, akhirnya kan malah kami berdosa. Karena tidak begitu. Ini bentuk kehati-hatian. Jadi kepada pemirsa jangan khawatir, insya Allah jadikan amanah yang disampaikan ke Basnas akan kami sampaikan kepada mustahik, mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan yang ada.
kemudian juga dalam hal pendistribusian. Nah, jadi tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan Basnas. Baik. Ya, jadi harus ada melalui tahapan-tahapan. Jadi kan bagi program yang sifatnya rutin, kemudian nilainya berkelanjutan itu harus kami survei khusus. Contoh program fakir misalnya. Baik. Fakir ini bantuannya setiap bulan, nilainya 600.000. Bantuannya diantar ke rumahnya mereka masing-masing. Yang dibantu mereka yang sudah tidak punya siapa-siapa, dikasih modal tidak mungkin karena kondisinya, dikasih pekerjaan tidak mungkin karena kondisinya. Nah, maka mereka seperti ini kan diantar bantuannya. Baik. Kita bantu. Nah, ini uang-uang zakat terutama untuk yang begini-begini. Fakir ini. Baik. Seperti itu. Jadi kalau ingin lihat fakirnya berapa, seperti apa bisa dilihat di datanya Basnas. Jadi per bulan ini ada 1.140 fakir yang kita bantu. Baik. Nah, nilainya 600 dari itu. Baik Ustadz, ini kalau boleh tahu ini ya, termasuk orang yang terkena pandemi, ini masuk kriteria apa Ustadz? Iya. Jadi kalau yang pandemi ini kita ambilnya biasanya di miskin. Nah, karena yang kita bantu, memang kita utamakan tetap kepada yang apa? Baik. Tetap apa? Tetapi kayak misalnya bantuan APD. APD itu nakes-nakes ya. Mereka kan bantu apa? Baik. Maka kita ambilkan dari rekening IPA. Nah, seperti itu. Artinya disesuaikan dengan 3 rekening tadi, begitu ya Ustadz? Betul, ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, kalau yang kayak istilahnya itu program pendidikan. Nah, tadi saya jelaskan dulu ya. Baik, jadi kan untuk bagaimana mereka ini mendapat bantuan. Jadi kan kami sampaikan bahwa tidak semua orang bisa mendapat bantuan. Jadi mereka untuk mendapatkan bantuan Basnas itu ada 3 pola. Yang pertama, pola yang memang kami nyari orang yang mau dibantu. Seperti fakir. Baik. Fakir itu meskipun tidak mengajukan ke Basnas, nah ini prosesnya nyari orang-orang yang tidak punya siapa-siapa, kemudian menjadi beban lingkungan, ini kami cari. Baik. Nah, jadi untuk pemirsa barangkali tahu ya orang seperti ini tidak punya siapa-siapa, kemudian mereka dikasih pekerjaan yang sedang mungkin, orang ini menjadi beban lingkungan, monggo disampaikan ke Basnas. Baik. Kami akan insya Allah bantu. Baik. Sebenarnya kriteria khusus fakir ini mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, orang yang tidak bisa apa-apa, dikasih modal tidak mungkin karena kondisinya, Baik. dikasih pekerjaan tidak mungkin karena biasanya orang seperti adalah orangnya cacat atau sudah renta. Tua renta begitu ya. Baik. Nah, dan tanda-tanda tadi yang menjadi kuncinya adalah mereka tidak ada yang menanggung, jadi menjadi beban lingkungan. Baik. Nah, Baik. kami bantu setiap bulan 600.000. Baik Ustadz Kholik, ini berikutnya kita bahas mengenai relawan nih ya. Relawan COVID-19 ini sebenarnya dari kalangan mana saja ini yang ada 15 orang tadi Ustadz? Iya. Jadi relawan kami ini yang pertama itu tadi saya sampaikan ada yang awalnya dari mereka mengajukan bantuan, terutama bantuan modal. Rata-rata mereka mengajukan bantuan modal. Nah, kemudian ada yang memang mereka ini istilahnya itu memang mengabdikan diri. Baik. Mereka tidak kita bantu, tapi memang mengabdikan diri. Ada yang guru TPA. Baik. Kemudian memang ada yang karyawan pegawai PNS juga ada. Jadi intinya itu kami meng-hire relawan ini intinya itu mereka yang mau membantu saudaranya dengan tanpa tanda kutip pamrih ya. Artinya memang pure mau bantu. Kalaupun nanti dari Basnas ada bantuan transport karena mengantarkan barang itu lain hal. Nah, ini seperti itu. Kemudian ini menyebar, ada yang daerah Medokan, ada yang Simo, kemudian ada Kerembangan, ada di Bubutan, ada Keputran, kemudian ada yang di daerah Sedati, kemudian di Waru. Artinya di hampir semua daerah Kedinding juga ada. Hampir semua daerah-daerah ini kita ada relawannya. Memang kami rasakan masih kurang, sangat kurang sekali. Ada yang mau daftar jadi relawan Ustaz, silakan. Jadi kami ini berharap terutama masjid ya, terutama masjid ini barangkali terkait dengan COVID ini ya, kami sangat berharap bisa menjadi bagian dari
Basnas untuk membantu saudara kita yang sedang isoman. Baik. Caranya bagaimana? Data mereka yang isoman. Memang karena juga kami harus mempertanggungjawabkan bantuan-bantuan yang diberikan ya. Jadi ada kriterianya. Isoman ini mereka harus ada KTP-nya, kemudian ada hasil positif, swab positifnya, kemudian saat ini sedang isoman. Hanya itu syaratnya. Baik. Jadi itu kami berharap juga yang diutamakan mereka yang kondisinya mohon maaf, jadi masih membutuhkan bantuan, bukan mereka yang ahnia ya. Baik. Jadi kalau mereka yang ahnia sudah tercukupi kalau gitu. Baik. Baik. Seperti itu. Baik Ustaz, ini saya undang para terutama takmir masjid ya terutama ini. Baik. Nah, ini undang untuk bisa membantu nyambung kepada para masyarakat duafa yang terkena COVID ini seperti itu. Termasuk tadi yang yatim tadi itu. Baik. Ya. Berikutnya ini saya ke Mbak Suma ini ya sebagai relawan COVID-19 ini Anda di sini artinya tidak menerima gaji begitu ya. Kenapa Anda masih mau menjadi relawan begitu? Ya intinya sih ya tadi sama-sama kita prihatin aja Mas. Dan juga lebih tepatnya sama-sama kita membantu. Baik. Seperti itu. Tapi untuk dari COVID sendiri, Anda ini termasuk orang yang takut sama COVID-19 atau bagaimana? Pastinya. Perlindungan apa saja yang Anda lakukan selama menjadi relawan? Ya, pastinya saya tetap intinya jaga kesehatan juga untuk diri saya dan keluarga saya. Untuk yang info-info misalnya ada ini saya dari RT RW setempat mungkin ada gini, oh iya ada, baru saya coba sampaikan ke Basnas seperti Baik. itu. Untuk kegiatannya ini apakah setiap hari atau bagaimana? Ya itu tadi setiap hari kalau misalnya ada orang yang membutuhkan ya nanti saya coba data, setelah itu saya sampaikan ke Basnas seperti itu. Baik, rata-rata ini pekerjaannya ini nganterin bantuan-bantuan sembako atau ada ya, yang lain? Ada yang lain, saya juga jualan ya juga membantu gitu sepertinya. Oh begitu. Iya. Baik Ustaz, mungkin ada yang ditambahkan? Iya, jadi relawan kami tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa rata-rata mereka ini awalnya termasuk yang perlu kita support kan. Rata-rata pelaku usaha. Baik. Semua tadi saya sebutkan pedagang sate kan. Pedagang tentunya, aktif terutama pedagang tentunya kan jualan makan terutama sate tadi itu. Kemudian ada yang guru ngaji tadi itu. Nah, artinya relawan ini bukan kegiatan utama yang teman-teman lakukan, tetapi merupakan kegiatan tambahan yang memang mendedikasikan diri untuk membantu yang lain tadi itu. Saya mengamatinya begitu. Karena memang kami tidak ngasih uang gaji, tidak ada gaji dari Basnas itu ya. Karena jadi, namanya sendiri relawan. Iya, jadi kan kalau memang pas kayak ini ya ngantar bantuan sembako itu, kami kan juga harus memperhatikan istilahnya imunnya teman-teman juga. Kami juga berikan imun untuk teman-teman ini. Tapi itu kan hanya bantuan saja, bukan sebagai gaji bagi teman-teman ini yang seperti itu. Baik. Nah, jadi itu. Kemudian kami juga pesan biasanya itu untuk relawan-relawan ini jangan sampai nanti itu terpapar, harus hati-hati. Kalau nyampaikan bantuannya ndak usah difoto, nyampaikan tidak usah, tapi cukup dikasihkan sebagai bukti sudah nyampe, orang sudah megang, kemudian keluarga yang lain bisa mutu, kemudian diberikan kepada relawan kami. Jadi ini seperti itu. Termasuk tadi yang di rumah misalnya mau menjadi bagian Basnas, ya intinya tidak hanya mendata, kemudian nanti itu berkenan menyampaikan kepada yang bersangkutan itu. Baik, Ustadz ini agenda terdekat saat ini apa aja, Ustaz? Iya, ini yang sedang berjalan. Tadi itu kami mendata, menyalurkan dan mendata. Jadi kan yang kami lakukan itu tidak menunggu terkumpul, tidak. Data masuk kami bantu karena kami terus terang sudah menyiapkan bantuannya. Baik. Ya, yang posisi 2 minggu ini sekitar 200 untuk isoman yang sudah kita bantukan. Untuk minggu ini udah ada 200 isoman. 2 minggu kan baru 2 minggu yang lalu kami launching program bantuannya ini. Baik. Ya, sekitar 200 sudah kami bantukan ke masyarakat terkait untuk isoman. Kemudian untuk yang yatim kemarin ada 46 kalau tidak salah yang sudah masuk, sudah kami bantukan juga sebagian.
berupa uang bantuan pendidikan untuk bantuan pertama, sama tas dan alat sekolah. Baik, itu untuk anak yatim. Ya, anak yatim yang tadi itu, yang orang tuanya meninggal karena COVID. Nah, gitu. jadi bagi pemirsa tadi itu, terutama masjid ya, kami mengajak Pak Amir Masjid untuk bisa mendata karena Google Form yang kami siapkan ini namanya masjid. Kami juga ingin bareng-bareng dengan masjid untuk bagaimana membantu jamaah, membantu masyarakat sekitar masjid. Baik, untuk keluarga mungkin yang mungkin bisa dikatakan masuk kategori yang 8 tadi Ustadz, tapi dia keluarganya ada yang meninggal, ini apa juga dapat bantuan? Ya, jadi untuk yang meninggal dunia, jadi tadi itu di Basnas kan ada programnya 5 tadi itu. Ada yang bantuan yatim peduli berupa paket, ada yang bantuan modal usaha, ada pendidikan dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kami bilang sesuai kemampuan yang ada, sesuai program dan kemampuan yang ada. Kalau yang mereka ini butuh disupport dengan modal, insya Allah nanti kita coba kondisikan mereka ini mendapat, salah satunya mendapat bantuan dari atas modal. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih membahas seputar cerita relawan COVID-19 bersama Basnas Jawa Timur. Baik, Ustadz Khalid, ini mungkin bisa Anda lanjutkan ini mengenai keluarga COVID-19 yang meninggal dunia ini juga mendapatkan bantuannya. Ya, jadi untuk saat ini untuk keluarga yang meninggal ini sementara bantuan yang kita programkan baru untuk biaya pendidikan. Baik. Biaya pendidikan setiap bulan bagi anak-anak yatimnya tadi itu kita bantu sampai jenjangnya selesai. Baik. Kalau sekarang kelas 3 SD, kita bantu nanti sampai selesai SD. Oke. Nanti kalau mau SMP dan sebagainya nanti dikomunikasikan berikutnya. Yang jelas harapannya ini sampai tuntas sekolahnya jenjangnya itu selesai. Baik. Kemudian untuk yang keluarga yang lain, ini sementara ini program yang kita ini kita agendakan tadi itu isoman, kemudian pendidikan sama bantuan untuk yatim itu. Kemudian sama nakes ya. Untuk yang lainnya itu nanti kami sesuai dengan program yang ada. Contoh mereka ini pelaku usaha. Pelaku usaha nanti bisa jadi mereka akan mendapatkan bantuan dari modal, program modal kita. Baik. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan Basnas ya. Artinya kalau memang kecukupan anggarannya terpenuhi ya kita bantu karena ini hak mereka gitu. Hak mereka seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya keluarganya ini punya tadi usaha sakit misalnya ya. Sakit ini bisa berupa di klinik Basnas, seperti itu. Baik, gratis Ustaz? Iya, di klinik Basnas gratis, bagi apa gratis. Ya, jadi kan gratis untuk apa di Basnas. Jadi ini seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan program yang ada, kan ada 5. Itu semua yang dibutuhkan masyarakat di program itu. Tentunya melalui proses ya, kita survei dan sebagainya. Baik. Untuk yang bantuan pendidikan tadi ini diperuntukkan untuk anak yatim atau bagaimana? Ya. Jadi untuk yang yatim tadi itu, kami programan khusus untuk program karena meninggal COVID. Tetapi selain itu kami ada program yang lain. Apa itu? Untuk pendidikan itu ada yang pertama tadi itu saya sebutkan SKSS. SKSS. Satu keluarga, satu sarjana. Ini tidak harus COVID. Baik. Tidak harus COVID. Tidak harus COVID ya. Harus COVID, ya. Nah, jadi yang kedua kita ada bantuan beasiswa untuk siswa SLTA. Ini juga tidak harus COVID. Baik.
Jadi mereka yang duafa. Ini sudah berjalan berapa lama ini? Sudah berjalan lama sekali. Cuman memang volumenya atau kuantitasnya ditambah sesuai dengan kemampuan Basnas. Kalau dulu hanya 500, sekarang tambah dari 90, sekarang 1000. Untuk saat ini 1000. 1000. Baik. Dan SKSS yang tahun lalu itu untuk yang baru itu hanya 50, sekarang menjadi 100. Seperti itu. Artinya program ini bukan program stimulan hanya COVID. Tadi kalau yang khusus COVID tadi itu 3 tadi itu. Baik. Isoman, kemudian paket imun, kemudian yatim karena orang tua meninggal. Baik, ini untuk beasiswa untuk anak yatim karena orang tuanya kena COVID, meninggal kena COVID ini seperti apa, Ustaz? Iya, bantuannya per bulannya 150.000. Per bulan 150.000. Ya, nanti kita berikan rencananya 3 bulan sekali. Sampai kapan? Sampai tadi itu sekolah jenjangnya sampai selesai. Ya, baik. Jadi kan jenjang sekolahnya selesai. Nanti kalau ternyata mau melanjutkan ke tingkat lebih tinggi, nanti dikomunikasikan lagi. Kita lihat kalau kondisinya masih apa, tentunya tetap kita bantu. Baik. Seperti itu. Ini mulai program ini sejak kapan ini yang khusus COVID anak yatim? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Ya, sekarang baru 46 yang sudah datanya masuk ke kami. Sebagian sudah kami realisasi. Baik, dan ini masih terbuka kira-kira buat masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka. Ya, mungkin pemirsa di rumah ada kenalan, ada anak yatim. Jadi bagi pemirsa, barangkali ada tetangganya yang meninggal dunia, kemudian ada yatimnya ya, karena COVID tadi itu ya. Baik. Monggo disampaikan ke Basnas. Jadi ada Google Form yang jadi isi. Jadi kan melalui Google Form. Tentunya ini kami berharap dipilah dan dipilih karena ini uang zakat ya, zakat infak sodako, dipilah dan pilih mereka yang kondisinya perlu dibantu. Artinya tidak semua yatim karena COVID kemudian didaftarkan, tetapi harapannya dipilah dan dipilih. Tentunya pemirsa tahu mana yang perlu, mana yang tidak. Baik, baik Ustadz. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir ini ya mengenai tanggapan Anda ini tentang penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah ini ya bagaimana? Tanggapan ya gimana ya? Jadi saya kira begini, pemerintah ini sudah berusaha secara maksimal sampai PSBB menjadi PPKM berlevel-level ya. Saya ini pemerintah. Jadi kami berharap masyarakat bagaimana tertib karena ini niatannya untuk kebaikan bersama. Terlepas nanti kurang atau lebihnya min persen itu mesti ada, tetapi ini kan ini sudah saya kira sudah diikhtiarkan semaksimal mungkin dan sudah dirapatkan dan sebagainya. Itu selaku warga ya, mari kita itu ya. Baik, Mbak Suma ini pesan kesan Anda selama menjadi relawan COVID-19 ini bagaimana? Ya, alhamdulillah sangat membantu juga untuk para saudara yang lain dan banyak juga yang menyampaikan ke saya baik-baik terima kasih kepada Basnas yang sudah membantu pastinya dan diharapkan lagi lebih banyak lagi nanti yang mendaftarkan. Baik, mungkin bisa diajak sekalian pemirsa di rumah silakan. Iya, mungkin ada di sekitar kita yang sangat membutuhkan, boleh disampaikan. Biasanya saya untuk mencari info atau data itu di RT RW setempat, di mana lokasi saya ada di Bubutan. Boleh nanti bisa saya dan Suma di situ saya sebagai mewakili Bubutan. Jadi nanti saya coba sampaikan ke Basnas. Baik, yang paling terakhir Ustadz mungkin ada yang mau ditambahkan ataupun disampaikan. Silakan Ustadz. Baik pemirsa AMTV, yang jelas yang pertama mari kita sama-sama peduli dengan saudara kita terutama yang sedang terkena COVID. Bagi mereka yang pemirsa yang kondisinya berlebih termasuk artinya uangnya banyak, ingat di uang kita itu adanya mereka. Dengan sebelum uang ini menjadi penyakit, sampaikan kepada yang berhak melalui Basnas tentunya. Untuk bayar zakat, infak, sodako itu cukup pakai gadget bisa melalui basnas.com. Ketika cek basnas.com itu nanti akan muncul Basnas Jatim, basnasjatim.com ya. Nanti akan muncul di situ mau ngitung zakat, mau bayar dan sebagainya sudah pakai satu masuk ke itu sudah bisa semuanya. Saya kira itu
yakinlah bahwa semuanya akan pulih gitu ya. Amin. Kondisi ini ya. Jadi tentunya kan saya juga, oh ya tadi ada yang kurang. Saya sangat berharap kalau bisa tempat-tempat ibadah itu jangan ditutup. Ini anak pribadi ya, ini pendapat pribadi ya, bukan bahwa institusi ya. Jadi harapan kami tempat-tempat ibadah itu karena wabah ini dari Allah, gitu kan. Kemudian tentunya yang bisa menyirnakan Allah juga Allah gitu kan. Dan untuk itu ya tempat-tempat ibadah ini tentunya jangan ditutup. Kita mendengar benar, kemudian dengan catatan ya tadi itu prokesnya diperhatikan, seperti itu. Terima kasih ya. Baik, dan kita semua berharap agar kondisi ini agar segera cepat pulih, dan kami juga berharap kepada teman-teman relawan ini tetap semangat ya, jaga kesehatan, dan semoga apa yang dilakukan ini dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, begitu ya. Terima kasih Ustadz Holik dan Mbak Suma sudah hadir kali ini bersama saya dalam program Aula Dialog. Dan pemirsa, demikian Aula Dialog hari ini bersama saya Khalil Syah. Saya akan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.